Shalom, mari kita dengarkan kisah Alkitab. Yusuf, suami Maria, pria benar yang dipilih Allah, yang terambil dari Matius 1 sampai 2. Saudara-saudara, pernahkah saudara merasa hidup ini terlalu biasa? Bangun pagi, kerja atau sekolah, makan, tidur, begitu saja terus. Kadang kita berpikir, hidupku sederhana sekali. Mana mungkin Tuhan pakai aku untuk sesuatu yang besar? Hari ini saya ingin bercerita tentang seorang pria sederhana. Namanya Yusuf. Bukan raja, bukan nabi besar, bukan imam di bait Allah. Ia hanya seorang tukang kayu dari kota kecil Nazaret. Tapi justru Allah memilih dia untuk sebuah tugas luar biasa, menjadi ayah di bumi bagi Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bayangkan suasana Nazaret, kota kecil, jauh dari pusat kota Yerusalem. Di sanalah Yusuf bekerja setiap hari. Tangannya kasar karena kayu, bajunya penuh debu, tapi hatinya lembut. Yusuf bertunangan dengan seorang gadis manis bernama Maria. Ia mungkin sering tersenyum sendiri sambil membayangkan, nanti rumah kami seperti ini, nanti anak-anak kami main di halaman itu. Tapi semua impian itu hancur ketika Maria pulang dari perjalanan dengan kabar mengejutkan. Maria hamil. Bagi Yusuf, itu sebuah petir di siang bolong. Ia tahu bayi itu bukan dari dirinya. Hatinya hancur. Tapi Alkitab mencatat sesuatu yang luar biasa. Karena Yusuf seorang yang tulus hati, ia tidak mau mempermalukan Maria di muka umum. Ia berniat menceraikannya diam-diam. Yang tercatat dalam Matius 1 ayat 19. Lihatlah hatinya. Yusuf bisa saja marah, bisa mempermalukan Maria, tapi ia memilih jalan kasih. Kalau kamu jadi Yusuf, apa yang kamu lakukan? Malam itu Yusuf tidur dengan hati gelisah. Di dalam mimpinya malaikat Tuhan datang. Yusuf, anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab yang dikandungnya dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saat bangun, Yusuf sadar ternyata Maria tidak berbohong. Itu benar-benar karya Allah. Dan Allah mempercayakan kepadanya tugas besar, menjadi ayah bagi Yesus. Apa yang Yusuf lakukan? Ia langsung taat, tanpa menunda. Ia menikahi Maria dan menjaga dia. Kadang Tuhan minta kita melakukan sesuatu yang melawan logika, tapi ketaatan selalu membuka jalan bagi karya Allah. Beberapa bulan kemudian datang perintah Kaisar Agustus. Semua orang harus mendaftarkan diri ke kota asal. Yusuf harus pergi ke Betlehem karena ia keturunan Daud. Bayangkan perjalanannya, 100 km jauhnya. Maria hamil besar,
Yusuf menuntun keledai memastikan Maria aman. "Maria, kau baik-baik saja?" "Iya, tapi aku lelah. Kita sebentar lagi sampai." Sampai di Betlehem, Yusuf mengetuk pintu demi pintu. Penuh, tidak ada tempat. Hati Yusuf cemas. Istrinya hampir melahirkan. Akhirnya mereka dapat kandang sederhana, dan di sana lahirlah Yesus. Maria membungkusnya dengan kain lampin, meletakkannya di padungan. Yusuf ada di sana, menyaksikan dengan mata penuh air. Inilah dia, juru selamat dunia. Taat pada Tuhan tidak berarti semua jadi mudah. Yusuf tetap menghadapi penolakan, kelelahan, kandang. Tapi di tengah kesulitan lahir mujizat terbesar. Beberapa waktu kemudian, orang Majus datang membawa persembahan emas, kemenyan, mur. Tapi berita itu membuat Herodes marah. Ia ingin membunuh bayi Yesus. Malaikat kembali datang kepada Yusuf dalam mimpi. "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir." Malam itu juga Yusuf bangun. Ia membangunkan Maria. Tanpa menunggu pagi, mereka pergi menempuh perjalanan jauh ke negeri asing. Bertahun-tahun mereka tinggal di Mesir, sampai malaikat datang lagi. Herodes sudah mati, kembalilah. Maka Yusuf kembali ke Nazaret, membesarkan Yesus di kota kecil itu. Yusuf tidak pernah berhenti taat. Ia peka pada suara Tuhan. Ia menjaga keluarganya dengan keberanian. Saudara-saudara, Yusuf tidak pernah tercatat berkhotbah. Tidak ada kata-katanya dalam Alkitab. Tapi hidupnya berbicara sangat keras. Ia benar di hadapan Allah. Ia taat pada suara Tuhan. Ia setia menjaga keluarga. Ia rendah hati menerima peran ayah bagi anak Allah. Allah mempercayakan putra tunggalnya bukan kepada raja atau imam, tapi kepada seorang tukang kayu sederhana karena hatinya benar. Saudaraku, apa yang kita pelajari dari Yusuf? 1. Allah mencari hati yang benar, bukan popularitas. 2. Ketaatan lebih penting daripada logika manusia. 3. Penyertaan Allah bukan berarti tanpa masalah, tapi ada kuasa di tengah masalah. 4. Kesetiaan dalam hal kecil membuat kita bagian dari rencana besar Allah. Saudara, maukah kita menjadi seperti Yusuf? Mungkin kita tidak terkenal, mungkin hidup kita sederhana, tapi kalau hati kita benar, Allah bisa mempercayakan rencana besarnya. Ingatlah, Yusuf tidak terkenal, tapi ia dipakai Allah untuk menjaga Yesus, dan itu mengubah dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.